282 menuju season 2. Perjalanan menuju season 2. Main kemana mereka? Aileen mendudukkan Bim-Bim pada kereta bayi, lalu memandang ke segala arah demi mencari si kembar. Taman yang mereka kunjungi ini cukup luas. Di sisi kiri terdapat tebing setinggi beberapa meter dengan aliran sungai di bawahnya. Namun aman bagi anak-anak karena terdapat pagar pembatas yang cukup tinggi antara taman dan tepi sungai. Mungkin di sekitar taman ini, kita cari dulu. Alfian menarik kereta bayi dan mendorongnya pelan. Sementara Boy dan Aileen melangkah lebih dulu. Keduanya mengobrol santai sambil mencari Bian dan Bray. Sesekali suara Boy terdengar memanggil kedua adiknya. Mama, kemana Dedek kembar? Kok nggak ada di sini? Mama nggak tahu. Sayang. Mama pikir ikut kamu sama papa beli es krim. Tadi Boy ajak Bray, tapi bilangnya mau cari fosil sama Dedek Bian. Selama beberapa menit mereka berkeliling ke sekitar taman. Hingga kerumunan orang-orang di tepi sungai mengalihkan perhatian mereka. Kening Alfian berkerut saat melihat kepanikan yang ada di sana. Beberapa pria terlihat naik ke tepi dalam keadaan basah kuyup. Ada apa di sana? Gumamnya sambil melangkah mendekat. Semakin mendekati tepi sungai, kepanikan orang-orang semakin terdengar jelas. Ada apa ya, Pak? Tanya Alfian. Ada anak kecil hanyut di sungai, Pak. Ada anak kecil hanyut di sungai, Pak. Laki-laki sama perempuan. Kelopak mata Alfian seketika membulat. Jantungnya berdegup cepat. Ia melirik Aileen yang juga sedang menatapnya penuh ragu. Anak laki-laki sama perempuan. Kira-kira usia berapa? Aileen langsung bertanya dengan panik. Pikiran buruk sudah memenuhi kepala. Matanya berkaca-kaca dengan pandangan berkeliling pada suasana sekitar sungai. Kalau enggak sekitar 5-6 tahunan. Tadi main di sini. Enggak tahu kenapa tiba-tiba masuk ke pagar pembatas dan jatuh. Tubuh Aileen seketika lemas. Wajahnya tiba-tiba pucat. Hampir ia ambruk. Namun Alfian menahan tubuhnya. Papa, itu yang jatuh bukan Dedek kembar, kan? Boy ikut panik mendengar ucapan pria tadi. Semoga bukan. Nak. Ia mendudukkan Aileen pada kursi taman yang berada tepat di sebelah mereka. Boy, jagain mama sama Bim-Bim dulu. Papa mau ke sana. Iya, Pa. Boy mengangguk pelan dan duduk di sebelah sang mama. Mulai terlihat kacau. Matanya terus berotasi ke sekitar berharap menemukan Bray dan Bian sedang bermain di taman itu. Sementara Alfian bergegas menuju tepi sungai. Di bawah sana terlihat beberapa orang pria sedang berusaha naik ke tepi. Memang kenapa, Pak? Tanya pria tadi, yang mengikuti Alfian. Kebetulan saya sedang cari anak-anak saya. Pak, anak saya kembar, laki-laki dan perempuan. Usianya 6 tahunan. Tadi mereka main di taman, tapi tiba-tiba terpisah dari mamanya. Ia menjawab dengan gusar. Seluruh tubuhnya gemetar. Alfian mengeluarkan ponsel dari saku dan membuka galeri. Sebelum ia pergi membeli es krim tadi, mereka sempat foto bersama. Ini anak saya, Pak. Ujarnya sambil menunjuk Bray dan Bian. Pria berpakaian basah itu mengerutkan dahi menatap ke layar ponsel. Matanya langsung membeliak. Loh, anak yang jatuh tadi memang pakai baju biru dua-duanya, Pak. Biru muda kayak yang di foto ini. Detik itu juga Alfian merasakan detak jantungnya akan berhenti. Tubuhnya lemas tak bertenaga. Matanya dipenuhi cairan bening. Matanya menatap gusar pada aliran sungai yang cukup deras. Bapak yakin yang jatuh ke sungai pakai baju biru? Tanya Alfian. Suaranya mulai terdengar gemetar. Yakin, Pak. Saya di sini tadi lagi bersih-bersih saat anak main di sekitar sini. Tapi saya nggak lihat mereka masuk ke pagar pembatas. Saya baru lihat saat dengar yang anak laki-laki teriak. Astagfirullah, Bray, Bian. Nah, kalau nggak salah yang anak laki-laki teriak panggil nama Bian. Ya Allah. Jatuh sudah air mata Alfian. Tanpa memedulikan apapun, ia beranjak menuju tepian sungai. Berlari sambil memanggil nama anak-anaknya. Sementara orang-orang mulai berkerumun di belakang Alfian. Suasana semakin dipenuhi kepanikan. Melihat reaksi suaminya, Aileen langsung berdiri dan mengikuti kemana lelaki itu melangkah. Menangis sejadi-jadinya. Mas, apa anak yang jatuh itu benar Bian dan Bray?
Belum tahu. Tapi, kata orang-orang yang melihat kejadian, anak-anak itu pakai baju biru, seperti yang dipakai Bian sama Bray. Alfian mendekap wanita itu di tengah kepanikan. Aileen menjerit pilu. Berulang-ulang meneriakkan nama sepasang anak kembarnya. Ia bahkan hampir melompat ke sungai, namun berhasil dihalangi Alfian dan beberapa pengunjung lain. Hingga akhirnya ambruk dan kehilangan kesadaran. Sementara Boy terpaku di tempatnya berdiri. Matanya mulai mengeluarkan bulir-bulir cairan bening. Kemudian menatap si bungsu yang mulai rewel di kereta bayi. Kejadian sore itu menghebohkan para pengunjung. Para warga dan pengunjung langsung melaporkan kejadian itu. Dengan dibantu puluhan tim pencarian, Alfian menyusuri sungai. Berharap kedua anaknya ditemukan dalam keadaan selamat. Meskipun rasanya hampir mustahil jika korban hanyut dapat bertahan di tengah aliran sungai yang deras dan dalam. Terlebih untuk anak sekecil Bian dan Bray. Alfian merasakan dadanya sesak. Merasa gagal sebagai seorang papa yang kurang bisa menjaga anak-anaknya. Padahal, sebelumnya Mama Fanny sudah menyarankan untuk membawa para pengasuh anak-anak. Namun ia pikir karena ingin benar-benar menghabiskan waktu hanya bersama keluarga kecilnya di akhir pekan. Bray, Bian, ini papa. Nak, kalian di mana? Teriakan Alfian terdengar lirih dan bergetar. Belasan perahu karet dengan beberapa tim di atasnya berpencar menyusuri sungai. Sudah 2 jam lebih mereka mencari, namun tanda-tanda keberadaan sepasang anak kembar itu belum juga terlihat. Ya Allah, kemana anak-anakku? Lagi. Ia bergumam seraya melangitkan ribuan doa. Ia terus memanggil dan berharap mendapat sahutan dari anak-anaknya. Hingga alam mulai diselimuti kegelapan. Alfian semakin gelisah. Pak, tidak mau istirahat dulu. Biar kami yang lanjut mencari. Ucap salah satu pria yang berada satu perahu dengan Alfian. Tidak, Pak. Tolong lanjutkan pencarian saja. Jawabnya, sambil mengarahkan senter di tangannya ke arah tepi sungai. Dengan harapan, Bray ataupun Bian mungkin berada di tepi. Dalam hitungan menit, ponsel milik Alfian berdering. Terlihat nama Joe pada layar. Joe dan Bara yang sudah tiba di lokasi beberapa menit lalu langsung bergabung dengan tim. Apa belum ada tanda? Bos? Tanyanya. Belum, Joe. Tolong, terus lanjutkan pencarian. Baik. Bu Bos sudah dibawa pulang ke villa. Soalnya pingsan terus. Ya sudah. Panggilan terputus. Alfian menghela napas panjang. Lihat itu. Salah satu tim berteriak saat melihat sosok tubuh kecil tersangkut di batang pohon yang tumbang. Ya Allah, itu Bray. Teriak Alfian. Merak langsung mengarahkan perahu mendekat. Dengan gemetar Alfian mengulurkan tangan. Mengangkat tubuh kecil itu dengan tangan gemetar. Masih bernapas, Pak. Ujar salah satu pria, yang sigap melakukan pertolongan pertama untuk mengeluarkan cairan yang tertelan oleh anak lelaki itu. Menekan perut berulang-ulang hingga cairan keluar dari mulut dan hidung. Namun, setelah segala upaya, Bray masih belum membuka mata. Membuat Alfian membuka seluruh pakaian putranya dan membalut dengan blazernya. Memangku tubuh kecil itu dan memberi napas buatan. Bray, bangun, nak. Dengar papa. Kan? Air mata Alfian tak terbendung lagi.